803 po. Third floor po. Sa kanya po. Yan? Ayaw na. Oke, jadi sekarang kita akan bahas film yang menceritakan film mantap ya, di mana wanita pendiam bernama Yesi sangat menjaga segelnya. Akankah dia bisa menjaga segel tersebut atau mungkin sebaliknya? Film diawali pada sebuah pesta orang-orang kaya di mana Yesi bekerja jadi seorang pramusaji dan di situ dia bertemu dengan lelaki bernama Cyrus. Nah, Cyrus jatuh cinta pandangan pertama pada Yesi dan Yesi pun sedikit tertarik dengan karisma yang dimiliki Cyrus. Siapa sangka dari pertemuan itu, Cyrus berhasil menghubungi Yesi di salah satu sosial media. Dia menawari Yesi pekerjaan, besoknya Yesi mendatangi perusahaan yang dimaksud Cyrus tanpa tahu dia akan melamar di bidang apa. Saat sesi interview, Cyrus datang dan sedikit menjelaskan tentang perusahaan itu yang bergerak di bidang pelayanan. Ya mirip-mirip APK hijau, pesan, semalam, bayar. Nah, seperti itu. Tentu saja Yesi menolak, akan tetapi Yesi ditawari sebagai resepsionis dengan gaji cukup besar. Yesi pun menerimanya dan mulai bekerja. Ang daming kulang. Good afternoon, Lux. Hi, Brenda. O confirmed na yung client PM, ha? Sa Wingate Hotel Room. Sementara itu di tempat lain, seorang pebisnis kaya raya bernama Gary sedang berkabung. Baru saja istrinya log out. Dia ini pengusaha sukses dan sangat setia, bahkan dia menjunjung tinggi kejujuran. Suatu malam dia tanpa sengaja berpapasan dengan Yesi. Pertemuan ini membuat Gary tertarik sampai-sampai Gary mengikuti Yesi. Sir, Beautiful. you on your way here to office po? Hi sir, Yeah. Mr. Montanile, right? Para subukan ang produkto namin. Baru beberapa hari saja Yesi sudah akrab dengan teman kerjanya yang bernama Brenda. Hari itu Brenda menceritakan betapa antusiasnya konsumen sampai-sampai dia mendapat banyak uang hanya dalam semalam saja. Ya meskipun sedikit terluka. Anong ginawa niya sa'yo? Siyempre, hindi naman tayo hindi sa 1K, di ba? Ba't di ka umalis? Eh, di ba ang sakit nun? Pampabonus ko sa iyo yan. Kembali pada Gary yang masih kepikiran sama Yesi, langsung memberanikan diri untuk menghubungi perusahaan tempat Yesi kerja. Buset, gombalan Gary ini cukup dalam bos, tapi dia malah langsung menanyakan harga begitu saja. Hal ini membuat Yesi kesal lalu menutup teleponnya. Yesi langsung dipanggil Cyrus di mana ternyata perusahaan ini telah mengincar Gary untuk menjadi pelanggan. Tapi baru kali ini dia tertarik dan langsung ditolak Yesi. Padahal sebelumnya Gary yang selalu menolak sebab dia orang setia. Tanpa sepengetahuan Yesi, Cyrus ini telah menerima pesanan Gary yang ingin jasa Yesi. Berbeda dari yang lain, Yesi hanya menemani makan malam saja dalam waktu 2 jam. Meskipun sebentar, tapi upahnya sangat besar. Dengan ini Yesi menerima, meskipun hasilnya Yesi hanya menemani beberapa menit saja. Dah keburu kesal dengan perkataan Gary. Meskipun begitu, Yesi masih mendapat upahnya. And maybe we can... If you'll excuse me. Yasi, teka. Ganun kasimple. Keesokannya di pagi hari terjadi perdebatan antara pekerja yang dipicu tersebarnya video olahraga yang dilakukan oleh temannya sendiri. Jadi persaingan mereka cukup kuat ya dalam berebut konsumen. Gary yang masih penasaran kembali menghubungi Yesi dan lagi-lagi Gary menanyakan tarif untuk datang ke sebuah pesta. Kasiannya Gary kembali ditolak mentah-mentah, akan tetapi Cyrus telah menerima permintaan Gary secara sepihak. Dia juga telah menyiapkan gaun untuk Yesi. Cyrus menerima dengan sebuah syarat yaitu tanpa push rank dan imbalan yang sangat besar. Langsung dong Yesi terima. Excuse me, saan po dito? Ma'am, dito po. You're just in time. May I have this then? Ternyata Cyrus memiliki perasaan terhadap Yesi. Dia awalnya hanya ingin Yesi masuk ke dalam perusahaannya, tapi kini berbeda. Dia merasa cemburu dan merasa senang saat dia bersama Yesi. Terlepas dari perasaannya ini, Cyrus juga memiliki konsumen. Dia adalah Lucy, istri dari wali kota bernama Gibo yang saat ini sedang dipenjara. Dia ini pelanggan tetap Cyrus, tapi mulai dari sekarang mereka akan jarang bertemu sebab sebentar lagi wali kota akan bebas. Cyrus juga memberitahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada seseorang. I kinda met. Yung pala ikaw ang magpo-fall. She's just this simple, beautiful, wonderful. Nah, besoknya Cyrus mengajak Yesi ke suatu tempat mewah di pesisir pantai. Di tempat ini mereka akan menghabiskan waktu berdua dan Cyrus mengungkapkan perasaannya terhadap Yesi.
Tapi siapa sangka Yesi juga memiliki perasaan yang sama. But why am I finding it so hard to stop myself from falling in love with you? Pada malam spesial ini mereka resmi menjadi sepasang kekasih baru. Mereka saling bertukar cerita agar lebih memahami, bahkan tidak hanya cerita, ya tentu saja mereka berolahraga push rank. Akan tetapi saat menuju puncak, Yesi menghentikan Cyrus sebab dia belum siap untuk melepas segel yang telah lama dia jaga. Hal itu tidak membuat Cyrus kecewa, malah semakin hari mereka ini semakin romantis di mana Cyrus selalu memberikan sekuntum bunga. Di suatu malam mereka sedang menonton sebuah berita yang menyiarkan bebasnya Gibo. Melihat Cyrus yang sangat serius menonton, Yesi bertanya apakah dia mengenal Gibo atau wanita yang di belakangnya yaitu Lucy. Cyrus menjawab bahwa dia tidak mengenal mereka sama sekali, namun tiba-tiba di depan perusahaan sudah ada Lucy. Sedikit kaget Cyrus menghampirinya dan hal ini dilihat langsung oleh Yesi. Ya, so pastikan dia marah besar. Yasi, Ano na naman idadahilan mo? you deserve to know the truth, and the truth is... Ternyata Lucy ini pemilik sebenarnya perusahaan yang dipimpin Cyrus. Lucy juga konsumen tetap Cyrus yang telah memberikan segala sesuatu seperti mobil, uang, rumah, dan kemewahan lainnya. Nah, lagi galau-galaunya Yesi, Gary menghubunginya. Dia sangat sulit untuk menemui Yesi sebab Cyrus menghalanginya. Tapi kini mereka akan bertemu lagi. Gary benar-benar tertarik pada Yesi sampai-sampai dia bisa merubah pandangan Gary tentang seorang anak peninggalan istrinya hasil dari perselingkuhan. Asawa mo yung nagkasala sa'yo. Hindi naman niya kasalanan yun. You change. You know, you really have a big heart. Sementara itu Cyrus diperingatkan oleh sahabatnya untuk berhati-hati sebab dia akan dicari oleh wali kota atau Gibo. Cyrus menemui Yesi dan mengetahui bahwa dia telah jalan dengan Gary. Kedatangan Cyrus ini bukan untuk itu, tapi dia memberitahu bahwa akan pergi jauh agar Yesi tidak kebawa-bawa oleh permasalahan dengan Gibo. Kita tahu bahwa Lucy adalah istri dari Gibo, jadi pasti akan bahaya. Kailangan ko talaga magpaalam, Yasi. Lucy kembali diundang ke rumah Gary. Di sini Gary langsung melamar Yesi. Dia ingin Yesi menjadi istrinya, akan tetapi Yesi menolak karena di hati Yesi sudah ada Cyrus. Di tempat lain, Gibo yang baru saja pulang langsung menanyai Lucy. Meski mengelak tentang Cyrus, tapi Gibo tidak bisa begitu saja diperdaya. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong pangalan niya? Mga bata? Sementara itu Cyrus sedang dikejar oleh anak buah Gibo. Dia menyempatkan untuk menelpon Yesi. Kejar-kejaran terjadi sampai akhirnya dia ditangkap. Cyrus dibawa ke tempat Gibo. Lucy berusaha membela Cyrus tapi Gibo tidak mendengarkannya. Tidak berselang lama seseorang menghubungi Gibo yang ternyata itu Gary. Dia meminta untuk memaafkan Cyrus dan bujukan Gary berhasil yang memiliki hubungan baik dengan Gibo. Dia langsung melepaskan Cyrus. Siguraduhin mong hindi ka magsusumbong. Sige, misin niyo na to. Yesi panik sebab Cyrus terluka cukup parah. Dia harus melakukan operasi dan segera membutuhkan uang. Beruntung cewek-cewek ini patungan untuk membayar biaya operasi. Nah, saat itu Yesi menemui Gary di rumahnya dan ternyata Yesi telah meminta tolong padanya untuk membebaskan Cyrus. Tapi itu semua tidak cuma-cuma. Yesi diminta untuk menjadi istrinya, tapi kembali Yesi menolak. Dengan ini Gary memberikan 3 pilihan dan super wahnya. Dari ketiga pilihan, Yesi memilih pilihan kedua, yaitu memberikan segel pertamanya pada Gary. Hindi na mauulit. Option 2. Cyrus yang baru sembuh mencari Yesi yang entah kemana. Dia pun menemui Gary untuk memberikan selamat karena telah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu segel terlangka di dunia. Gary merasa menang dari Cyrus sebab Cyrus yang Yesi cintai, tapi Gary yang mendapat segel terlangkanya. Dengan perasaan galau, Cyrus pergi ke rumah pemberian Lucy. Malam pun tiba dan tanpa disangka, namanya juga sudah jodoh.
Yesi dan Cyrus kembali bertemu meskipun segel telah direbut orang lain, tapi perasaan tulus Cyrus mengalahkan segalanya. Pertemuan ini menyatukan kembali mereka dan sudah pasti olahraga, boy. For God's gift to me. Wala-wala yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi na ako karapat anong gawin ko. I love you. Tamat. Ending yang mengsegalkan. See you next video.